Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan acara presentasi aksi nyata budaya positif yang akan dilaksanakan oleh rekan kami Ibu Rika Novarina. Semoga berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Kedua kalinya salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah acara selanjutnya, langsung pembacaan doa untuk kelancaran acara kita pagi ini yang akan dibacakan oleh Bapak Indra. Kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kelancaran acara kita pada pagi menjelang siang ini, marilah kita memanjatkan doa. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Ya Allah, pada pagi menjelang siang ini perkenankanlah kami menadahkan tangan memanjatkan doa kepada Engkau agar acara presentasi aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kami berjalan dengan lancar, mendapatkan berkah dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah yang maha memberi, semoga kami selaku hamba-Mu selalu diberikan rasa syukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah yang maha bijaksana, semoga apa yang akan kami laksanakan pada pagi menjelang siang ini mendapatkan keberkahan, keriduan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami memohon petunjuk, perlindungan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya langsung memasuki acara inti, penyampaian aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kami Ibu Rika Novarina. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak Ibu karena telah meminta waktu Bapak Ibu untuk melihat penyebaran pemahaman penerapan pengalaman budaya positif yang saya dapatkan
Pendidikan di Guru Penggerak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita terapkan di sekolah kita ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 002 Kesuma. Yang saya hormati teman-teman rekan sejawat guru Majelis Guru SDN 002 Kesuma. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi jamaah. Amin. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita panjatkan kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah, di dalam pendidikan saya itu, di situ kami ada tugas. Tugasnya itu namanya tugas aksi nyata. Nah, nanti ini videonya akan kita upload. Budaya positif. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar kata-kata budaya positif sebelumnya? Pernah? Apa itu budaya positif Bapak Ibu? Apa itu budaya positif? Apakah kita sudah menerapkannya di sekolah kita? Apakah kita pernah menerapkannya di sekolah kita? Nah, mungkin kita sudah menerapkan budaya positif ini di sekolah kita, cuma kita tidak tahu, oh itu termasuk ke dalam budaya positif. Baiklah, budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, prinsip inti dari konsep budaya positif itu terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu pertama, perubahan paradigma belajar. Dulu kita mungkin pakai kurikulum 13, karena sekarang kita sudah kurikulum merdeka, maka kita harus menerapkan budaya positif. Nah, budaya positif ini sebetulnya sudah kita terapkan di sekolah kita, seperti menyambut anak pagi-pagi di sekolah. Itu merupakan salah satu budaya positif. Apalagi bersalaman ketika berjumpa dengan guru, salam, senyum, sapa. Nah, itu juga sudah budaya positif. Apalagi berdoa sebelum memulai kegiatan, itu juga budaya positif. Disiplin positif. Terus apa lagi? Motivasi berperilaku manusia, kebutuhan dasar kita. Posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, itulah konsep inti dari budaya positif. Ada 7 konsep inti dari budaya positif ini. Next. Nah, perubahan paradigma. Di sini kenapa ada perubahan paradigma? Karena sekarang kita sudah kurikulum merdeka, maka kita menerapkan profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila itu ada beberapa karakter harus kita penuhi. Yang pertama yaitu gotong royong, kreatif, berpikir kritis, apalagi berkebinekaan tunggal ika. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita itu sebetulnya prinsip belajar kita itu berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu maksudnya kita mengajar itu sesuai dengan kebutuhan anak, minat dan bakat anak. Misalnya si A minatnya membaca, si B minatnya melukis, si C minatnya menulis.
Jadi kita kelompokkan anak itu nanti sesuai minatnya. Oke, itulah yang diajarkan Ki Hajar Dewantara, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next. Next. Nih, nomor 2 yaitu disiplin positif. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi kita tidak boleh lagi memberikan hukuman sebetulnya Bapak Ibu terhadap anak, dan juga tidak boleh memberi hadiah. Nah, disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, maka diharapkan tidak ada lagi tindak kekerasan atau menghindari tindakan kekerasan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi itu tujuan disiplin positif di sini. Kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Jadi disiplin diri dia itu dididik dari sekarang sampai nanti dia tumbuh dewasa. Next. Nah, ada kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Ayo Pak Indra, Bapak, kebutuhan dasarnya. Sebelum kita buka slide yang berikutnya, saya mau tanya dulu, apa kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Ya, minum, makan. Ya, itu kebutuhan primer, minum, makan, pakaian. Apa lagi? Healing, depresi. Kalau dihargai itu merupakan kebutuhan dasar? Ya, kebutuhan dihargai, disayangi, dihormati. Nanti kita sampai ke sana. Jadi kebutuhan dasar manusia itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Makanya selalu orang kadang kerja keras, kenapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini banyak Bapak Ibu, semakin tinggi level kehidupannya maka kebutuhan dasarnya akan semakin tinggi pula. Next. Nah, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia ini tadi. Pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Nah, kita kalau tidak makan, tidak minum, nanti kita bisa mati. Jadi makanya itu termasuk ke golongan bertahan hidup. Yang kedua apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima itu seperti diperdulikan, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Itu kan dia akan merasa diterima. Jika seseorang dikucilkan, nanti dia tidak diterima. Jadi dia tidak dapat kebutuhan dasarnya. Sementara kita sebagai manusia mempunyai nilai-nilai kebutuhan dasar seperti kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Apa itu penguasaan? Sini contohnya yaitu harga diri. Ini tadi saya tanyakan. Keinginan untuk dianggap, keinginan untuk memimpin. Kita tentu tidak mau dipimpin. Sebagian orang dia tidak mau diatur tapi maunya mengatur. Nah, itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Berprestasi dan didengarkan. Apalagi kebebasan. Kebebasan di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kesenangan. Di sini kesenangan seperti healing tadi itu termasuk ke dalam kesenangan. Itu kebutuhan dasar manusia. Bermain, humoris, antusias
antusias dan tertawa itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada bertahan hidup, kesenangan, penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Next. Nah, kebutuhan dasar manusia ini di sini hukuman, konsekuensi, restitusi. Sekarang saya mau tanya, apa perbedaan hukuman sama konsekuensi? Ada yang tahu Bapak Ibu? Nah, kalau hukuman itu dia tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tiba-tiba nanti dia dihukum. Terus apa? Bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Misalnya fisik itu dia dipukul atau nanti dia disuruh membersihkan WC. Kadang kita sekarang tidak sesuai Bapak Ibu, maksudnya dia kesalahannya kecil tapi hukumannya besar. Misalnya dia datang telat disuruh membersihkan WC. Itu menurut Bapak Ibu masuk akal tidak? Kalau menurut pembelajaran kurikulum mereka itu tidak boleh lagi kita menghukum anak seperti itu karena kita masih melakukan hal seperti itu. Pasal? Nah, ketiga konsekuensi, yaitu kalau konsekuensi ini kita terancam. Misalnya nih, kita melakukan kesalahan, kita tahu konsekuensinya apa. Kita sudah merasa diri kita terancam. Terencana, terencana. Terus apa? Disepakati sesuai peraturan. Misalnya nih kita membuat aturan, tentu setelah itu kita kasih tahu konsekuensinya. Kalau kamu melakukan ini, konsekuensinya ini. Kalau kita melakukan ini, konsekuensinya ini. Seperti itu. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman karena adanya konsekuensi. Sikap guru selalu memonitor murid. Dia selalu mengatur murid. Yang ketiga restitusi. Restitusi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nanti kita akan belajar ada 5 kontrol restitusi kita sebagai seorang guru. Terus proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti kita akan belajar sampai di sini. Next. Nah, ini dia penghukum. Kita lihat setelah ini kita akan tahu posisi kita itu sebagai apa. Penghukumkah? Terus temankah? 5 kontrol guru itu sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai manajer. Nah, ini sebagai penghukum. Coba kita baca sama-sama. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk menghardik. Itu ciri-ciri penghukumnya, Ibu. Ini ciri-ciri penghukum. Contoh kata-katanya, terlambat lagi. Pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Kalau kita nih datang terlambat, terus kita diomongin seperti itu, bagaimana perasaan kita? Hasilnya, hasil dari kata-kata kita tersebut, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Kita pernah kan? Pernah tidak kita melihat kejadian seperti ini? Sepulang sekolah guru jadi gini. Itu kenapa? Karena kita posisinya sebagai penghukum. Kita guru posisinya sebagai penghukum. Jadi ini tidak membuat anak jerah, bahkan dia dendam sama kita. Ini yang akan kita perbaiki sama-sama di sekolah kita nanti Bapak Ibu guru. Jadi kalau bisa kita jangan sebagai penghukum. Kita next. Next. Nah, yang kedua
Ini tadi ada 5 posisi kontrol guru, tadi saya lupa slide-nya. Ini yang kedua, membuat rasa bersalah. Guru sebagai, tadi pertama sebagai penghukum. Ini yang kedua, posisi guru yaitu sebagai pembuat rasa bersalah. Coba kita baca deskripsinya sama-sama ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah hati. Kata-kata yang keluar pun dari mulut guru akan lembut seperti, ibu sangat kecewa sama kamu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Dia merasa bersalah sendiri karena dia telah melakukan kesalahan, tidak ada dendam. Karena bahasa yang dikeluarkan juga lembut. Jadi murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Sama dengan kita, misalnya kita telat nih Bu, terus orangnya ngomong baik-baik seperti ini, kita akan merasa tertampar. Kita akan merasa, oh saya ini belum baik, belum bisa menghargai waktu, belum bisa menyenangkan orang-orang di sekitar. Jadi kita akan merasa bersalah. Dengan menggunakan posisi ini, maka murid dapat merasa tidak berharga, menilai diri mereka buruk dan telah mengecewakan orang lain. Dampak ini lebih berbahaya dibandingkan murid yang bertemu dengan posisi penghukum tadi, karena murid bisa saja mendendam emosinya yang sewaktu-waktu dapat meledak tidak terkontrol. Itu kan kalau murid sudah tidak terkontrol, kita kan tidak tahu psikologis anak apa, kenapa dia bisa terlambat datangnya, apa yang dia alami semalam, kita kan tidak tahu, karena posisi kita anak murid itu di rumah berbeda-beda. Kita tidak tahu juga apa yang terjadi di rumahnya. Jadi lebih baik kita, posisi kita sebagai guru itu dengan membuat merasa bersalah. Ada lagi yang lain posisinya. Next. Nah, ini yang ketiga, menjadi teman. Jadi kita sebagai seorang guru itu, kalau posisi kita itu kalau menjadi teman, pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Nah, kita akan berteman dengan murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Kita biasa bercanda-bercanda seperti teman kita sendiri kita buat murid itu. Kata-katanya seperti ini. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuin Bapak. Ayo ingat tidak bantuin Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa sama kita dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Jadi anak di sini agak manja. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Siapa guru yang dekat sama dia dan menganggap dia seperti teman, hanya sama itu Bu, anak kita dekatnya. Murid akan ketergantungan kepada guru tersebut. Jadi jika guru tersebut tidak datang, maka dia tidak bisa melakukan apa-apa. Artinya dia hanya dekat dengan satu guru itu, dia tidak akan kenal dengan guru lain, atau dia tidak akan mau berbagi dengan guru lain. Efeknya nanti anak tersebut akan manja atau tidak mandiri. Nah, hal ini tidak selamanya baik Bapak Ibu, karena bila suatu hari guru tidak membantu murid, maka akan timbul rasa kecewa dalam diri murid dan akhirnya tidak mau lagi
berusaha. Jadi kalau bisa kita juga tidak menggunakan posisi kita sebagai guru ini sebagai teman. Di posisi teman, murid mungkin akan bersikap baik kepada guru tertentu saja, guru-guru yang dianggap sebagai temannya dan tidak pada guru lainnya. Dampak lainnya adalah sifat ketergantungan tadi ya, sifat ketergantungan murid, merasa ia bisa mengandalkan gurunya. Jika gurunya tidak datang, maka dia tidak akan ada yang mengontrolnya. Artinya dia tidak akan berdaya, powernya tidak ada kalau guru tersebut tidak datang gitu. Seperti itu. Next. Next. Ini dia posisi pemantau. Memantau itu ibu tahu, mengawasi. Ya, CCTV. Memantau. Jadi memantau berarti kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi tadi ya Bapak Ibu, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasa seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kalau kamu melakukan itu, apa konsekuensinya atau sanksinya? Nah, di sini seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan. Data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi artinya kita itu sudah punya catatan-catatan, sanksi-sanksi gitu. Jadi kalau kamu melakukan ini sanksinya. Kalau kamu melakukan ini konsekuensinya. Nah, di situ posisi kita sebagai pemantau. Nah, di posisi ini guru bisa menggunakan catatan, daftar cek dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku orang yang kita pantau. Next. Nah, ini yang terakhir posisinya sebagai manajer. Posisi yang terakhir adalah manajer. Apa itu manajer? Apa itu manajer? Posisi manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi kalau untuk posisi manajer ini, dia sudah memiliki keterampilan di posisi teman dan pemantau. Terus dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kamu yakini? Kembali ke keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama. Terus, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu?
apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Misalnya nih Bu, di sini ada anak yang datang terlambat. Terus kita tanya, kamu tadi ibu dapat laporan kalau kamu datangnya terlambat ya nak? Terus dia jawab iya Bu. Nah, ibu mau tanya, kamu terlambat pasti ada alasannya. Coba kamu jelaskan. Seperti itu kalau manajer Bu. Nanti dia jelaskan, iya Bu, karena saya main HP gini tadi malam sehingga saya kesiangan dan terlambat datang ke sekolah. Terus kita tanya lagi, menurut kamu melakukan kesalahan tidak? Iya Bu, saya melakukan kesalahan. Nah sekarang sekarang bukan kamu saja yang pernah melakukan kesalahan, ibu juga pernah melakukan kesalahan, dan semua orang di dunia ini juga pernah melakukan kesalahan. Jadi sekarang kita sama-sama mencari solusinya. Kamu telat ke sekolah karena main HP. Menurut kamu, apa solusinya yang tepat agar kamu besok datangnya tidak terlambat lagi ke sekolah? Seperti itu kata-katanya kalau kita posisinya sebagai manajer. Jadi kita tidak menjatuhkan harga diri anak, tidak menjudge anak, tidak menghukum anak. Ya, jadi anak-anak itu dia sadar, oh kesalahan saya datang terlambat, artinya saya besok datang terlambatnya karena main HP begadang. Jadi besok saya tidak main HP lagi agar saya tidak terlambat ke sekolah. Jadi dia yang mencari solusi untuk diri dia sendiri. Kita di sini sebagai manajer hanya mengarahkan anak. Seperti itu. Terus kita tanyakan, ingat gak kamu tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ingat Ibu. Menurut kamu sudah melakukan kesalahan keyakinan kelas yang mana? Datang terlambat itu termasuk kemana? Tidak disiplin. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau disarankan kita itu seorang guru itu harus mengambil kontrol sebagai posisi manajer. Oke, next. Nah, ini dia contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus guru tidak mengerjakan PR, kasus guru tidak mengerjakan PR yang kasus anak ini maksudnya tidak mengerjakan PR yang diberikan guru. Kalau dia penghukum, berdiri dengan kaki sebelah di depan kelas, itu ya. Ini kalau posisi penghukum. Jadi kita anak disuruh, dia tidak mengerjakan PR nih anaknya Bapak Ibu. Terus kalau posisi kita guru sebagai penghukum, maka anak tersebut disuruh berdiri di depan kelas dengan kaki diangkat sebelah. Kalau dia membuat rasa bersalah, dia akan ngomong seperti ini. Kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senangnya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini ya. Ibu sudah sering loh mengatakan ini. Kamu suka ya melihat ibu marah. Nah itu dia kalau dia membuat rasa bersalah. Kalau posisi kita di sini sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau kita posisinya sebagai penghukum dengan menghukum anak berdiri kaki sebelah itu takutnya nanti dia tidak akan jerah, justru dia malah dendam sama kita. Kalau dengan membuat rasa bersalah tadi, dia akan tertampar dengan kesalahan dia sendiri. Tapi dia juga merasa tidak dihargai, tidak berharga gitu. Karena dia telah melakukan kesalahan. Nah, kalau posisinya kita seorang guru sebagai teman, maka kata-kata yang keluar, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main game lagi. Ah, di sini. Ini posisi sebagai teman, tapi di sini ada plus minusnya. Minusnya mungkin anak tidak akan mandiri, anak akan tergantung sama kita. Anak kalau tidak ada kita, dia akan lepas kontrol. Seperti itu Bapak Ibu. Terus pemantau. Nah, kalau pemantau di sini kata-katanya, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan lakukan tugasnya. Seperti itu. Itu di posisi pemantau. Nah, kalau di posisi manajer, maka kita akan menanyakan keyakinan kelas mana yang kamu langgar. Apa kamu sudah tahu apa kesalahan kamu? Keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Dan apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Seperti itu.
Nah, Bapak Ibu, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Di sini posisi kontrol manakah aku? Kalau kata-katanya seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol manakah kita? Ayo. Ada. Hah? Posisi kontrol manakah kita? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah, maka dia akan berkata, saya kecewa sekali sama kamu. Oke, maka jawabannya adalah pembuat rasa bersalah. Next. Ini dia. Posisi kontrol manakah aku? Kalau kata-katanya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang kamu keliling lapangan 3 kali. Apa? Penghukum. Coba kita lihat jawabannya. Ya, penghukum. Next. Posisi kontrol manakah aku? Kalau kata-katanya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Penghukum? Salah. Ayo. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ayo. Apa? Ayo. Oke. Tidak ada yang tahu jawabannya? Ayo kita lihat. Coba Bu Ratna. Penghukum. Pak Indra? Memantau. Bu Ria? Pembuat rasa bersalah. Bu Linda? Manajer. Coba kita cek jawabannya. Teradeng deng deng deng, teradeng deng deng deng. Manajer. Jadi kata-kata itu merupakan kalau kita mengambil posisi sebagai manajer. Next. Posisi kontrol manakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Apa Pak? Oke, teman. Sudah mulai paham ya Pak Indra? Ya, 100 untuk Pak Indra. Betul kan? Oh ya, ada 200 berarti Pak Indra sudah banyak pemahamannya. Ini lagi. Posisi kontrol manakah aku? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Penghukum salah. Kak Indra? Ayo. Kameranya pindah-pindah kanan. Ayo. Posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang dilakukan jika terlambat? Ayo. Next. Pemantau, karena kalau posisi pemantau itu dia sudah menanyakan konsekuensi dan sanksi. Coba next. Jadi sebagai seorang guru, sebelum kita melakukan restitusi itu kita harus membuat dulu keyakinan jelas. Apakah Bapak Ibu guru sudah membuat keyakinan jelas? Apakah Bapak Ibu guru sudah membuat keyakinan kelas? Di kelasnya? Kalau belum buat, besok sama-sama kita buat. Nah, sebelum kita membahas tentang keyakinan kelas, kita ice breaking dulu. Seharusnya tadi ice breakingnya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, tolong perhatikan sebentar ya. Misalnya Bapak Ibu punya sesuatu barang yang sangat berharga di genggaman Bapak Ibu guru. Barang yang sangat-sangat berharga. Lalu ada orang meminta barang tersebut. Bapak Ibu pikirkan dulu barang apa yang ada di sekitar Bapak Ibu dan Bapak Ibu genggam. Terus sudah digenggam, sudah dapat digenggam.
seseorang yang meminta dengan berbagai cara, boleh merayu, mengancam, marah, pokoknya dia minta apa yang ada di genggaman Bapak Ibu guru. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu guru akan memberikan apa yang sudah Bapak Ibu genggam dengan era tersebut? Coba Ibu Ratna. Kenapa tidak? Karena kita berusaha untuk memegang sekuat tenaga supaya itu tidak lepas. Kira-kira apa yang ibu pegang sehingga ibu tidak mau memberikannya? Keyakinan. Oke. Kalau Ibu Ria, Ibu sudah menggenggam sesuatu nih. Kira-kira jika ada yang memintanya, Ibu akan kasih tidak? Yang belum tadi dibagi tak semua. Oke. Kalau kita menggenggam sesuatu yang menurut kita sangat berharga untuk kita, jika ada orang yang memintanya, Bu Iman akan berikan atau tidak? Tidak. Kenapa? Kenapa Ibu tidak mau memberikan genggaman yang Ibu pegang kepada orang? Karena itu sesuatu berharga menurut Ibu. Kalau saya, sesuatu yang berharga yang saya miliki, jika itu misalnya bisa bermanfaat untuk halayak, maka kita boleh-boleh saja memberikannya, ya. Gitu. Kecuali itu nanti menyangkut harga diri. Oke, next itu ayatnya ice breaking. No, keyakinan kelas. Tunggu, yang tadi nih. Nah, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang kita yakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas yang ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi bedanya keyakinan kelas dengan peraturan. Kalau peraturan itu kita guru yang buatnya Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas kita buat bersama murid dan kita sepakati bersama-sama. Kita meminta kontribusi anak didik kita. Dia mau keyakinan kelas yang seperti apa. Jadi nanti kita sepakati sama-sama, kita rembukkan sama-sama dan kita tempel di kelas kita. Kayak seperti mading gitu, dan nanti kita tempel di kelas kita seperti apa keyakinan kelas yang kita inginkan, anak yang kita inginkan. Jadi kalau bedanya dengan peraturan kelas, kalau peraturan itu kita sendiri yang buat, dan kalau keyakinan kelas itu kita sepakati bersama-sama dengan murid. Oke, next. Nah, jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terus nah, ini contoh responden atau tampan balik dari siswa yang kita telah lakukan restitusi atau dia sudah melakukan kesalahan terus kita restitusi, dan ini hasilnya.
Nah, ini cara-cara atau langkah-langkah kita membuat keyakinan kelas. Ini contohnya kita sudah membuat keyakinan kelas, terus nanti ini mau kita tempel di kelas kita. Nah, ini dia Bapak Ibu keyakinan kelas kemarin yang saya buat di kelas 6. Pertama saya meminta anak-anak di kelas 6 itu bagaimana kira-kira kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, yang lebih mudah kata-katanya untuk diingat anak murid kita, yaitu kesepakatan kelas, kesepakatan kita bersama agar apa? Agar kedisiplinan di kelas bisa terjalin. Nah, terus anak-anaknya akan merespon. Kalau pertama dia tidak boleh datang terlambat. Kalau tidak boleh datang terlambat itu, kalau kita universalkan bahasanya itu datang pada tepat waktu. Terus tidak boleh buang sampah sembarangan di kelas katanya. Nah, tidak boleh membuang sampah di kelas itu termasuk ke dalam menjaga kebersihan kelas. Ada 10 poin di sini kami dapatkan kemarin. Terus piket Bu datang tepat waktu. Nah, piket itu kan membersihkan kelas. Membersihkan kelas itu juga termasuk ke dalam menjaga kebersihan kelas. Nah, di sini nilai positifnya yaitu kebersihan. Terus tidak boleh mengejek teman Bu. Katanya tidak boleh mengejek teman itu termasuk apa? Tidak mengejek teman itu termasuk ke dalam saling menghormati. Artinya nanti kalau dia berantem gara-gara ngejek-ngejek, kita kembalikan lagi. Kamu tahu tidak keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan kelas yang sudah kamu langgar itu kamu tidak menghormati teman, seperti itu. Terus apa lagi? Tidak membuang sampah, membuang sampah pada tempatnya. Artinya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak berbicara di saat guru menerangkan. Itu termasuk ke dalam menghargai. Terus berpakaian rapi. Berpakaian rapi, menjaga kebersihan diri, dan itu termasuk ke dalam disiplin juga. Terus jika tidak datang ke sekolah, maka dia harus meminta izin ke sekolah, bisa melalui surat atau via WA. Terus tidak mencontek ketika ujian atau ulangan atau dikasih tugas, itu termasuk ke dalam tanggung jawab. Terus tidak memakai sepatu di dalam kelas. Jadi kalau kita di dalam kelas, kelasnya sudah bersih, kita tidak memakai sepatu. Terus maksudnya memakai sepatu. Terus tidak berkata kasar. Tidak berkata kasar, yaitu dia termasuk ke dalam poin saling menghormati. Nah, sebelum mendapatkan poin-poin ini, kita suruh anak dulu tulis kesepakatan apa yang kita inginkan di kelas itu. Kita suruh anak tulis di kertas seperti ini. Ini kita kasihkan kertas ini sama anak akan semangat melihat kertas warna-warni seperti ini. Kita kasih anak satu-satu kertas seperti ini, terus kita suruh anak tulis apa kesepakatan kelas yang ingin kita wujudkan bersama agar terciptanya pembelajaran yang kondusif, menyenangkan, dan tercipta juga di situ disiplin belajar. Jadi setelah mereka menulis, saya ingin kelas yang bersih, saya ingin kelas yang tenang, saya tidak boleh berantem dengan teman. Nah, dia tulis di kertas ini. Setelah dia tulis di kertas ini, maka kita suruh anak menempelkan seperti ini. Nah, tempel seperti ini. Setelah ditempel ini, baru kita universalkan bahasanya. Kita perhalus lagi bahasanya.
Seperti itu. Nanti setelah selesai kita bahas bersama, kita akan ini. Nah, setelah kita dapat kata-katanya tadi, baru kita nanti kasih anak kertas origami seperti ini. Kita suruh anak tuh tulis yang kesepakatan kelas tadi, suruh tulis di kertas ini. Nanti kita terserah bervariasi, Bapak Ibu maunya seperti apa. Terus nanti setelah itu baru kita tempel di kelas 10, kesepakatan kelas 6. Begitu. Kita tempel, jadi dia tahu kesalahan mana yang dia lakukan karena kita sudah mempunyai keyakinan kelas atau kesepakatan ke kelas. Nah, ini dia. Keyakinan kelas sekolah kita, berdoa sebelum pembelajaran dimulai, melaksanakan piket bersama, aktif di dalam kelas setiap pembelajaran, datang tepat waktu, melaksanakan tugas penuh dengan rasa tanggung jawab, dengarkan dan pahami pendapat teman di kelas, membantu teman yang membutuhkan pertolongan, sopan santun dalam berperilaku dan bertanggung jawab. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Paham? Bertanyalah. Bertanyalah. Masa nggak bertanya? Ayo. Ayo Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya? Ayo Bapak Ibu silakan bertanya. Apakah Bapak Ibu sudah paham tentang keyakinan kelas? Cara-cara membuat keyakinan kelas? Atau masalah posisi kontrol tadi? Peran kita sebagai guru sebagai posisi kontrol. Yang manajer, pemantau, sebagai teman, penghukum. Ya. Terima kasih. Di sini saya ingin bertanya mengenai keyakinan kelas. Di keyakinan kelas tadi kan dibuatkan masing-masing siswa itu untuk bebas mengekspresikan apa yang diinginkan kelasnya menurut masing-masing. Nah, kesepakatannya nanti dalam penentuan poin-poin ini apakah semuanya diambil atau tidak. Kemudian mungkin saja di antara keseluruhannya itu di sini kan kita memakai sistem suara terbanyak mungkin. Poin ini harus diambil enggak? Mana yang banyak kita ambil, yang angkat tangan, pokoknya seperti itu. Nah, di sini juga saya sudah pernah menerapkan di kelas 6. Tapi ada sebagian atau mungkin sebagian kecil saja yang tidak mau melaksanakan, bahkan mungkin melanggar dari keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Untuk menanggulangi hal-hal seperti itu, apa langkah yang sudah Ibu pelajari selama CGP ini dalam mengatasi hal seperti itu? Yang pertama tadi, apakah semua poin-poin itu diambil? Kemudian kalau ada yang melanggar dari keyakinan kelas yang sudah dibuat itu, apa konsekuensinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Indra atas pertanyaannya. Jadi begini Pak, keyakinan kelas itu kita buat, kita sepakati bersama. Itu nanti kita yang menentukan, kan jawaban si A sama si B ada yang sama tuh. Kita ambil aja intinya atau kesimpulannya. Misalnya si Arya dia ingin kelasnya yang bersih, kata-kata di situ. Piket misalnya melaksanakan piket sebelum masuk kelas. Datang si Ani, dia buat kata-katanya intinya sama. Dia buat di situ kata-katanya tidak boleh membuang sampah sembarangan, kata si Ani kan. Kita ambil aja bahasanya, kesimpulannya yaitu menjaga kebersihan kelas. Jadi dia tidak harus semua aspirasi anak itu kita tampung Pak.
kita tampung. Makanya kan kita kalau bisa kita pakai kertas atau apapun itu, kita tulis, suruh anak tulis, kita tempel seperti yang ini. Kita tempel seperti ini. Ini misalnya ini si Arya yang nulis, ini si siapa Asila misalnya. Ini semua anak. Nanti kita baca satu-satu. Dan semua aspirasi anak ini, pendapat anak ini kita ambil, kita tampung, terus kita buat ke dalam bahasa yang universal. Di sini kan dia menulis tuh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kan bahasanya kalau kita tuliskan untuk keyakinan kelas, di situ jadinya menjaga kebersihan kelas. Terus nanti ada si B yang tulis tidak boleh datang terlambat katanya kan. Nanti kita universal bahasanya menjadi datang tepat waktu atau disiplin. Kalau datang tepat waktu artinya dia kan disiplin seperti itu. Terus masalah jika kita nih sudah membuat keyakinan kelas, terus ada anak yang melanggar keyakinan kelas, itulah gunanya posisi kontrol kita sebagai guru. Pasti dalam pembelajaran itu tidak munafik. Pasti ada anak yang melakukan kesalahan, yang datang terlambat lah, yang berpakaian tidak rapi lah, yang mencontek lah, yang tidak mengerjakan PR lah. Itu biasa karena kita kan tidak tahu problem apa yang anak murid kita alami di rumah. Jadi disinilah gunanya posisi kontrol kita sebagai guru. Bapak mau jika si Ani tidak mengerjakan PR, Bapak mau Bapak memposisikan diri Bapak sebagai apa? Sebagai penghukum, maka Bapak akan memberikan dia hukuman. Kalau Bapak mengambil posisi kontrol sebagai teman, maka Bapak akan ngomong, ayolah kerjakan PR-nya demi Bapak, jangan kayak gitulah. Yang bagusnya kita guru itu sebagai manajer, kita tanyakan sama dia, kamu tahu nggak kesalahan yang telah kamu lakukan? Kalau Pak, apa itu? Saya tidak mengerjakan PR Pak. Iya betul, kamu sudah tidak mengerjakan PR. Menurut kamu sudah melakukan kesalahan belum? Iya Pak, saya melakukan kesalahan. Kamu melanggar keyakinan kelas yang kita buat kan? Iya Pak. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Misalnya dia tidak membuat PR, artinya dia tidak bertanggung jawab dengan tugas yang dia berikan. Kamu tidak bertanggung jawab. Kita tanya lagi sama dia, kamu sudah tidak membuat PR. Kita tanya kenapa dia sampai tidak membuat PR. Nanti dia bilang, ya Pak semalam saya begadang asik main HP, jadi saya kesiangan sampai lupa buat PR tadi malam gara-gara asik main HP. Terus kita ini udah tahu nih, kita tanya lagi sama dia. Kalau posisi kita sebagai manajer seperti itu, kita tanya lagi, menurut kamu solusinya seperti apa? Gara-gara kamu asik main HP, kamu tidak mengerjakan PR. Iya Pak, besok saya tidak main HP lagi, saya mengerjakan PR dulu. Nah seperti itu kita tanyakan keyakinan kelas mana yang telah dia langgar. Terus kita tanyakan dia maunya solusi seperti apa. Seperti itu Pak. Jadi kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol yang kita miliki. Yang itu tadi, kita mau ajak dia sebagai teman, kita mau ajak dia sebagai pemantau, kita mau ajak dia sebagai penghukum, posisi kita sebagai guru penghukum, atau kita sebagai manajer. Jadi kembali lagi ke diri kita. Kita mau memperbaiki kesalahan dia itu seperti apa agar terciptanya budaya positif di sekolah atau di kelas kita. Makanya kita diperlukan untuk membuat keyakinan kelas. Setiap kelas itu dari kelas 1 sampai kelas 6 kita buat keyakinan kelasnya agar tercipta kondisi kelas yang kondusif, yang disiplin positif seperti itu Bapak. Gimana Pak? Bu, nah berarti cara mengatasinya tidak hanya dengan satu fokus kontrol saja. Intinya berarti kita bisa memilih
bisa memilih. Dan juga mungkin lebih diperlukan lagi berarti kita memilih dan menyesuaikan dengan karakter anak tersebut. Karena kalau menurut saya setiap anak itu kan beda-beda. Mungkin anak yang si A ini harus didekati dengan cara seperti ini. Anak yang si B mungkin tak bisa dengan cara yang seperti itu, cara yang kontrol lain lagi. Berarti oke, Bu, terima kasih. Jadi itu kembali ke kita lagi, posisi kontrol mana yang akan kita ambil untuk menyikapi si anak ini tadi, seperti itu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ayo, kalau ada pertanyaan kita masih ada waktu. Ayo Bapak Ibu silahkan bertanya. Atau Bapak Ibu ingin bertanya, nih misalnya Bapak Ibu nih belum membuat keyakinan kelas. Sama-sama besok kita membuat keyakinan kelas, kita tempel. Ada hal yang ingin ditanyakan dalam membuat keyakinan kelas. Langkah-langkahnya seperti apa? Kalau saya tidak salah, saya akan membawa ini. Nah, ini ada kasus. Ada kasus yang pertama. Andi adalah seorang wali kelas 6. Pada saat jam istirahat makan siang, Anda melihat salah satu murid Anda bernama Amira sedang menangis sendirian di dalam kelas. Anda menghampiri Amira dan mengajak berbicara. Ternyata Amira menangis karena tadi Andi sempat mengejek Amira karena nilai ulangannya rendah dibandingkan nilai yang didapatkan oleh Aldi. Nah, Anda sebagai guru merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Aldi. Akhirnya sepulang sekolah Anda mengajak Aldi untuk berbicara. Ada yang bisa memecahkan kasusnya di sini Bapak Ibu? Si Amira menangis karena diejek oleh Ali. Berarti si Ali sudah melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh Ali? Apa? Karena dia sudah tidak menghargai temannya, sehingga temannya menangis diejeknya. Nah, apa yang dilakukan oleh guru, oleh Anda sebagai guru? Yang pertama, kita menstabilkan identitas anak dulu, Pak. Kita stabilkan identitasnya dengan berkata, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu kita menstabilkan identitas anak dulu di situ. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Itu masuk ke validasi tindakan yang salah. Kita validasi nih, kita sudah tahu anak ini salah. Setelah kita menstabilkan identitasnya, maka kita validasi anak tersebut dengan kata-kata, kamu pasti punya alasan mengapa hal tersebut kamu lakukan. Ya, bisa terlihat kamu merasa bangga terhadap hasil yang kamu lakukan. Tapi ada hal yang menjadikan kerugian untuk orang lain. Baru kita tanya keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas yang kita sepakati? Keyakinan kelas apa yang belum kamu tunjukkan? Apakah tindakan kamu mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Nah, seperti itu. Jadi nanti anak itu akan merasa bersalah. Jadi kita tidak perlu menghukum anak, memarahi anak, kamu gini, itu kita tidak perlu. Karena itu nanti akan membuat anak dendam sama kita. Ya, kalau cuma dendamnya di sekolah aja, kalau nanti sampai keluar dibocorkannya ban kita atau sebagainya, nah itu juga akan merugikan kita. Dulu, Bapak, Bu, Ibu pernah nggak ingat sama guru yang waktu kita sekolah dulu yang pernah menghukum kita?
ada teman saya Bapak Ibu sampai sekarang dia sangat dendam dengan gurunya, bahkan dia di grup itu menyebut nama Bapak itu pun dia nggak mau. Nah begitulah kalau kita mengambil posisi sebagai guru, kita membuat anak-anak merasa tidak dihargai, akhirnya dia dendam. Ini contoh kasus si Fajri tidak mengerjakan PR apa mencontek ini. Cuma nggak ada suaranya pula ya. Boleh, bisa dibesarkan Pak. Sudah diulang lagi. Itu tadi ada contoh penyelesaian permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Cuma karena volumenya tidak keluar jadi tidak dengar dia ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Kita boleh sharing, bincang-bincang. Di sini saya menjelaskan bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak Ibu, cuma ada ilmu yang saya dapatkan dan harus kita imbaskan kepada guru di sekolah ini. Makanya saya menyampaikan materi yang saya dapatkan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jika sudah tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan sampai di sini acara kita pada siang hari ini. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ini ada beberapa contoh penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu bisa baca-baca, Bapak Ibu pelajari. Ini ada saya bawakan beberapa sampel, bisa dibaca-baca nanti. Ini dia, stop dulu Pak di sini. Ini dia. Sebelum kita menyelesaikan permasalahan, ini namanya segitiga restitusi. Nih, menstabilkan identitas anak dulu. Yang tadi sebelumnya Pak. Ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Dalam kita menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan pada anak, kita harus mengambil posisi segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas anak dulu. Kita stabilkan dulu identitas anak. Apa pertanyaannya atau kata-katanya nih? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini kita stabilkan dulu. Ini anaknya ada melakukan kesalahan. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya dengan berkata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan hanya kamu, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, bukan kamu satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Nah, setelah kita stabilkan identitasnya, baru kita validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan yang salah. Apa kata-katanya? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu bisa datang terlambat. Nih, misalnya kalau dia datang terlambat, atau kamu pasti punya alasan kenapa kamu tidak mengerjakan PR. Itu namanya kita memvalidasi tindakan dia yang salah. Terus baru kita tanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau misalnya dia nih tidak membuat PR. Kita tanyakan, kamu tidak membuat PR, pasti ada alasannya. Kenapa kamu tidak mengerjakannya? Terus bagaimana caranya agar kamu bisa mengerjakan PR lagi besok? Gitu. Itu namanya kita memvalidasi tindakan yang salah. Setelah kita validasi, barulah kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, misalnya dia tidak membuat PR nih, artinya dia telah melanggar kesepakatan kelas yang kita buat. Apa kesepakatan kelas yang kita buat yang dia langgar? Tidak bertanggung jawab. Terus kita tanyakan,
kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Seperti itu. Jadi kita di sini mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Coba next Pak. Ini ya ini nih. Nah ini dia tadi yang menstabilkan identitas. Ini kata-katanya berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya nih, validasi tindakan yang salah adalah berdasarkan prinsip perilaku yang berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nih kata-katanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting menurut kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang lain. Itu kata-kata ya pada validasi tindakan yang salah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tadi kita sudah bahas ini ya. Kita sudah bahas ini, kita tadi sudah menutup. Terus kita balik lagi ke sini. Ada pertanyaan Bapak Ibu guru? Oke. Lanjut. Nih, baru kita masuk ke menanyakan keyakinan kelas. Di sini murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Terus menanyakan keyakinan kelasnya dengan tindakan yang salah. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nilai-nilai umum apa yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Terus kamu mau jadi orang yang seperti apa? Next. Itu tadi menanyakan keyakinan kan? Menanyakan keyakinan kelas. Nih, kasus yang pertama, Asila siswi kelas 5 kedapatan sedang mengerjakan PR di sekolah. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Tapi ini suaranya tidak ada, tidak muncul. Tapi nggak dengar pula suaranya itu. Speakernya nggak ada. Oke, ini contoh kasus pertama ya Bapak Ibu, karena suaranya tidak keluar, jadi nanti videonya kita tonton bersama-sama aja di laptop saya. Next. Next aja Pak. Nah, ini contoh penerapan keyakinan kelas. Bukan next ini yang video tadi.
Bapak Ibu, ada pertanyaan Bapak Ibu? Sampai di sini sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini presentasi saya. Ini adalah tugas saya di modul 1.4 tentang penimbasan penerapan segitiga restitusi dan budaya positif di sekolah. Nah, demikian bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa memberikan mewujudkan sekolah kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila untuk menciptakan budaya positif di